Coba bayangin Bre, kalau Resident Evil gak pernah ada. Mungkin sekarang kita gak bakal pernah kenal Raccoon City, gak pernah dengar nama Umbrella Corporation, dan yang paling parah, mungkin kita juga gak bakal pernah kenal Mas Ganteng Leon Kennedy. Fuck me. Oke, yang terakhir mungkin ada yang langsung protes ya. Tapi kalau dipikir-pikir, susah banget ngebayangin dunia game horor tanpa Resident Evil. Karena game pertama yang rilis tahun 1996 ini bukan cuma melahirkan sebuah franchise legendaris, tapi juga ikut mengubah industri game horor sampai jadi seperti yang kita kenal sekarang. Dan ternyata ada banyak fakta menarik di balik Resident Evil pertama yang sampai hari ini masih jarang diketahui. Nah, di video ini gue bakal bahas 7 fakta menarik soal Resident Evil pertama yang mungkin belum pernah lu dengar sebelumnya. Kalau lu enjoy konten Resident Evil kayak gini, jangan lupa tekan tombol like sama subscribe Bre, karena itu ngebantu channel ini berkembang dan tentunya gratis juga buat lu. Kalau udah, kuy, gas! Yang pertama, ternyata karakter yang ada di cover art Resident Evil pertama bukan Chris Redfield. Atau setidaknya gak ada bukti resmi yang bilang kalau pria tersebut memang Chris. Padahal selama hampir 30 tahun, banyak yang mengira kalau sosok pria yang di cover tersebut adalah Chris Redfield. Tapi kalau lu perhatiin lagi, wajahnya berbeda, rambutnya juga berbeda, dan penampilannya nggak terlalu mirip dengan Chris yang muncul di dalam game. Nah karena itulah, selama bertahun-tahun muncul berbagai teori dari komunitas Resident Evil. Dan salah satu teori yang paling populer di media dan komunitas Resident Evil luar negeri adalah kalau karakter tersebut lebih mirip Richard Aiken. Meski begitu, teori tersebut juga nggak pernah dikonfirmasi secara resmi oleh Capcom. Yang bikin menarik, sampai hari ini Capcom juga nggak pernah memberikan jawaban pasti soal identitas pria tersebut. Jadi selama bertahun-tahun, fans Resident Evil terus memperdebatkan siapa sebenarnya karakter yang ada di cover art itu. Yang berikutnya, ternyata Resident Evil bisa dibilang merupakan remake dari game horor Capcom yang jauh lebih tua. Dan nama game tersebut adalah Sweet Home. Tapi tunggu dulu Bre, yang dimaksud di sini bukan remake seperti Resident Evil 2 Remake atau Resident Evil 4 Remake. Tapi yang dimaksud adalah Resident Evil lahir dari fondasi yang sebelumnya sudah dibangun oleh Sweet Home. Buat yang belum tahu, Sweet Home adalah game horor Capcom yang dirilis pada tahun 1989 di Jepang untuk Nintendo Famicom. Dan ini juga adaptasi dari film dengan judul yang sama. Ceritanya mengikuti 5 orang kru dokumenter yang terjebak di sebuah mansion tua berhantu saat sedang mencari karya seni milik seorang pelukis terkenal. Dan untuk bisa keluar hidup-hidup, mereka harus menjelajahi mansion, memecahkan puzzle, mencari item penting, dan membuka area-area yang terkunci. Kalau kedengarannya familiar, ya memang, karena banyak elemen tersebut jadi fondasi game Resident Evil. Bahkan pada awal pengembangannya, Resident Evil memang dirancang sebagai penerus spiritual dari Sweet Home. Jadi meskipun Resident Evil bukan remake langsung dari Sweet Home, jejak game tersebut masih bisa kita lihat di banyak bagian Resident Evil pertama. Dan mungkin tanpa Sweet Home, Resident Evil yang kita kenal bisa aja beda Bre. Fakta yang berikutnya, ternyata nama Resident Evil yang kita kenal sekarang sebenarnya hampir gak pernah ada. Karena saat pertama kali dirilis di Jepang, game ini menggunakan nama Biohazard. Dan kalau lu main versi Jepang sampai sekarang pun, nama yang dipakai tetap Biohazard. Resident Evil Biohazard. Karena masalahnya muncul ketika Capcom ingin merilis game tersebut ke pasar luar Jepang. Ambil contohnya ya, Amerika. Nama Biohazard ternyata udah ada pihak lain yang lebih dulu pakai nama itu. Dan salah satu yang paling sering disebut adalah band hardcore punk asal Amerika yang juga menggunakan nama Biohazard. Karena itulah, Capcom mulai mencari nama baru yang bisa digunakan untuk pasar luar Jepang. Menurut berbagai sumber, mereka bahkan mengadakan semacam voting internal buat cari nama pengganti yang paling cocok. Dari berbagai usulan yang muncul, akhirnya terpilihlah nama Resident Evil. Yang berikutnya, ternyata Resident Evil pertama awalnya direncanakan memiliki 4 karakter utama yang bisa dimainkan. Pada tahap awal pengembangan, ada 4 karakter yang dipersiapkan, yaitu Chris, Jill, Dewey,
dan Gelzer. Dewey merupakan anggota Stars keturunan Afrika Amerika yang dirancang sebagai comic relief atau karakter yang sesekali membawa suasana lebih santai di tengah situasi yang mencekam. Sementara Gelzer bahkan lebih unik lagi karena ia merupakan seorang cyborg dan spesialis senjata berat. Namun seiring berjalannya pengembangan, Capcom memutuskan untuk menghapus Dewey karena mereka ingin Resident Evil memiliki nuansa horor yang lebih serius. Sedangkan Gelzer akhirnya dicoret setelah Kenichi Iwao bergabung sebagai penulis dan mengarahkan cerita ke konsep yang lebih realistis. Jadi kalau konsep awal ini benar-benar dipertahankan, Resident Evil pertama yang kita kenal sekarang kemungkinan bakal terlihat sangat berbeda. Sekarang lanjut soal sensor, bre. Karena ternyata Resident Evil pertama juga sempat terkena sensor. Dan yang menarik, kasusnya justru kebalikan dari yang sering kita lihat sekarang. Kalau saat ini biasanya versi Jepang yang mendapatkan sensor lebih ketat dibanding versi Barat, Resident Evil pertama justru mengalami hal yang sebaliknya. Beberapa adegan yang menampilkan darah, kekerasan, dan unsur gore mengalami perubahan ketika game tersebut dirilis untuk pasar Barat. Jadi ada beberapa konten yang tidak ditampilkan secara utuh seperti versi Jepangnya, entah dibuat hitam putih, adegannya diganti, atau di-skip adegannya. Nah, buat lu yang penasaran seberapa besar perbedaannya, bisa cek channelnya Boundary Break di deskripsi ya, bre. Lumayan unik juga sih sebenarnya, karena untuk ukuran game yang identik dengan zombie, gore, dan survival horror, Resident Evil pertama ternyata juga nggak bisa lepas dari yang namanya sensor. Lanjut, bre. Dan kali ini kita bahas salah satu momen paling ikonik dari Resident Evil pertama, apalagi kalau bukan opening intronya. Mungkin buat sebagian orang hal ini nggak terlalu spesial ya. Tapi yang menarik, opening Resident Evil pertama ternyata menggunakan aktor sungguhan alias live action. Dan yang lebih menarik lagi, sebagian besar pemeran yang terlibat saat itu sama sekali nggak menyangka kalau proyek yang mereka kerjakan bakal berkembang menjadi salah satu franchise video game terbesar. Kebanyakan dari mereka, proyek tersebut hanyalah freelance kasarnya, yang dikerjakan lalu dilupakan setelah proses syuting selesai. Wajar sih, karena pada saat itu Resident Evil belum menjadi fenomena global seperti sekarang. Walaupun kalau dilihat sekarang, kualitas videonya memang terasa cukup sederhana. Aktingnya kadang agak kaku, dan beberapa dialognya bahkan terdengar sedikit cringe. No! Don't go! Nah, bre, tadi kita udah bahas soal opening live action dan dialog-dialog yang kadang terdengar cringe kan? Dan siapa sangka, dari dialog yang kedengaran cringe itu, Resident Evil pertama mendapatkan Guinness World Records Gamers Edition untuk kategori game dengan dialog terburuk. Iya, bre, lu nggak salah denger. Dan sebenarnya penghargaan ini bukan tanpa alasan, bre. Contohnya nih, mulai dari pengisi suara yang bukan berasal dari aktor profesional, proses terjemahan ke bahasa Inggris yang kurang mulus, sampai penyampaian emosi yang kadang terasa nggak nyambung dengan situasi yang sedang terjadi. Alhasil, lahirlah dialog-dialog yang kalau didengerin sekarang, ya cringe. Tapi, justru dari sinilah bagian menariknya, bre. Karena dialog-dialog yang dulu sering dikritik itu, sekarang malah berubah menjadi bagian dari identitas Resident Evil pertama. Bahkan beberapa di antaranya berkembang menjadi meme, yang contohnya ini nih. No! Don't go! Stop it! Don't open that door! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Jadi meskipun Resident Evil pertama dikenang sebagai salah satu game horor paling berpengaruh sepanjang masa, game ini juga punya rekor yang mungkin nggak pernah dibayangkan oleh Capcom, yaitu masuk Guinness World Records karena dialognya yang dianggap sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah video game. Jadi itu dia, bre, 7 fakta menarik soal game Resident Evil pertama. Nah, sekarang giliran lu nih, bre. Dari semua fakta yang gue bahas tadi, yang mana yang baru pertama kali lu denger? Atau jangan-jangan ada fakta menarik lain yang kelewat dan belum masuk ke list ini? Coba share di kolom komentar ya, bre. Dan kalau lu suka video kayak gini, jangan lupa dibantu like sama subscribe ya, bre. Biar gue makin semangat bikin konten Resident Evil lainnya buat kalian. Gua Rifan, makasih udah nonton sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, bre.